semuanya, ketemu lagi sama saya di sini di The Aloys Channel. Kali ini saya akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu semuanya tentang satu aplikasi, di mana aplikasi ini akan membuat cara mengajar Bapak Ibu menjadi lebih kreatif dan lebih inovatif. Apa aplikasinya? Aplikasi itu namanya Newsela. Newsela, apa itu Newsela? Newsela diibaratkan adalah sebuah gudang besar, di mana di dalamnya berisi ribuan artikel yang siap pakai, yang disertai juga dengan pertanyaan-pertanyaan seperti multiple choice questions, short answer questions, dan juga pertanyaan seputar vocabulary. Luar biasa kan? Lalu apa bedanya dengan Google? Google juga bisa bantu kok kita dengan artikel. Iya, tentu saja bisa, tetapi ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, apakah artikel yang kita cari sudah sesuai dengan yang kita inginkan? Baik dari segi tema, bahasa, dan juga tingkat kesulitan. Pertanyaan yang kedua, kalau kita membutuhkan lebih dari satu artikel, 2 atau 3 atau 4 artikel, apakah semua artikel yang kita dapat juga mempunyai kesamaan dalam tema, dalam level tingkat kesusahan, dan juga dalam level bahasa yang digunakan? Saya kira agak sedikit susah ya. Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah artikel-artikel itu disertai juga dengan pertanyaan-pertanyaan? Yang ini sepertinya susah untuk dijawab. Nah, Bapak Ibu, semua pertanyaan tadi itu dijawab oleh Newsela. Dan saya yakin setelah Bapak Ibu menonton video saya, Bapak Ibu akan menemukan fitur-fitur di dalam Newsela yang pasti Bapak Ibu akan suka. Nah, jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe dan klik loncengnya, karena ke depan saya juga akan membuat video tentang aplikasi lain yang pastinya juga seru dan kreatif. So, tunggu apa lagi? Let's go! Oke Bapak Ibu, sekarang kita sudah berada di halaman laptop saya. Selanjutnya kita buka Google Chrome dan kita ketikkan newsela.com di atas. Maka tampilan yang kita lihat nanti akan seperti ini. Lalu selanjutnya di sebelah kanan atas ada Enter Student Class Code. Ini diperuntukkan untuk murid-murid kita yang sudah menerima kode kelas. Nanti mereka ketikkan di situ, klik Go, dan otomatis mereka akan masuk ke kelas yang sudah kita buat. Selanjutnya, karena kita belum bergabung, kita klik Join Now, dan kita akan diberikan 3 pilihan, Student, Educator, Caregiver. Nah, kita pilih Educator. Lalu ada pertanyaan role kita sebagai apa. Di sini ada 4 pilihan. Nah, kita pilih Teacher. Dan klik Next. Nah, selanjutnya seperti yang kita lihat ada pertanyaan-pertanyaan yang saya kira ini berhubungan dengan profil kita di Newsela. Kita isi seperti biasa, lalu klik Get Started, lalu kita sign up dengan Google account. Sesimpel itu, Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sekarang kita sudah berada di dalam halaman Newsela ketika kita sudah menjadi member. Nah, di sini ada tabs Distance Learning, News, Library, Subjects, Content, Binder, dan tombol GA. Tombol GA ini nanti adalah setting di mana kita akan membuat kelas. Tapi sebelumnya saya akan coba tunjukkan kepada Bapak Ibu tentang News dan Library. Kita klik News, nanti akan muncul halaman seperti ini. News ini berisi tentang berita-berita terkini. Jadi Newsela selalu mengupdate artikel-artikelnya dengan peristiwa-peristiwa di seluruh dunia yang terbaru. Di news ini ada kategori Arts, Health, Kids, Law, Money, Science, Sports, and War and Peace. Oke. Nah, lalu Library kategorinya ada History and Geography, Humanities, Government and Economics, Opinion, Science and Math. Ini ada Reading Skills Check, nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Nah, tampilan library adalah seperti ini. Banyak sekali artikel yang bisa kita pakai Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita coba membuat kelas ya. Kita klik Setting. Nah, nanti kita akan dibawa kepada halaman seperti ini.
Nah, di setting ini kita bisa melihat profil kita di sini, lalu classes dan students. Nah, kebetulan di saya ini classesnya sudah tersedia karena saya sudah memakai Newsela ini dari sejak kita harus stay at home itu ya. Ini ada kelas saya yaitu Science Class 11B, Commerce Class 11C, Commerce and Science Class gabungan, lalu Science Class 11A, dan ini Trial Class. Trial Class ini saya pakai untuk uji coba artikel. Jadi ketika artikel itu sebelum diberikan kepada anak-anak, saya kirim dulu ke sini, saya coba kerjain sendiri supaya saya tahu kendala apa yang anak-anak akan hadapi dan tingkat kesulitan dari artikel itu seperti apa, ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membuat sebuah kelas, Bapak Ibu tinggal klik create a class di sini, dan nanti Bapak Ibu isi nama kelasnya apa, grade berapa, tersedia dari grade 2 sampai grade 12, lalu subjeknya tinggal kita pilih. Di sini ada English Language Arts, English Language Learners, Foreign Language, General Elementary, Math, Science, Social Studies, Special Education, and Other. Oke, nanti tinggal diklik Create Class. Nah, nanti akan muncul tampilan kelas Bapak Ibu seperti ini. Nah, yang terpenting di sini adalah class code ini. Kode kelas ini yang nanti Bapak Ibu bisa copy paste, lalu Bapak Ibu bisa kirimkan kode ini kepada anak-anak didik Bapak Ibu. Nah, nanti dari kode kelas ini mereka akan masukkan untuk mendaftar sehingga mereka bisa masuk ke dalam kelas yang kita buat ini. Sehingga nanti nama-nama mereka akan ada di sini sesuai dengan kelas masing-masing. Science Class B, Science Class 11B misalnya. Ini ada nama-nama muridnya kan. Nah, Commerce Class 11C namanya semua udah masuk. Jadi nanti kelihatan tuh siapa yang udah gabung dan siapa yang belum. Nanti kita bisa track nih. Nah, seperti ini. Kalau trial class ini kebetulan saya sendiri. Oke, begitu ya Bapak Ibu untuk membuat kelasnya. Lalu selanjutnya setelah kita sudah ada kelas dan sudah ada muridnya, nah tugas berikutnya adalah bagaimana kita memberikan tugas kepada anak-anak kita. Nah, kita akan masuk ke binder. Sebelumnya ketika kalau ingin memberikan tugas, kita akan memilih artikel. Artikel itu kita bisa lihat di news atau bisa juga lihat di library. Contohnya misalnya ini nih. Kalau saya pengen milih berita ini, saya tinggal klik assign, ya. Atau mungkin di library saya mau berita atau artikel tentang ini government and economics, saya tinggal pilih assign. Nah, seperti itu. Nah, untuk contohnya ini saya akan ambil artikel dari Art and Culture, The Appeal of Dystopian Novels for Teens. Nah, ini artikelnya Bapak Ibu. Untuk diketahui, Bapak Ibu bisa cari kok artikel ini di Google, tapi ada yang membedakan. Karena artikel yang ada di Google itu biarpun available, tapi dia belum di set seperti Newsela lakukan sehingga siap untuk dijadikan pembelajaran, termasuk dijadikan assessment untuk anak-anak. Jadi beda, biasanya artikelnya pasti selalu beda. Nah, ini artikel ini kalau Bapak Ibu baca dan scroll ke bawah terus, nanti Bapak Ibu akan menemukan artikel yang related dengan tema dari artikel yang kita pilih ini. Kebetulan temanya adalah The Appeal of Dystopian Novels for Teens, jadi tentang cerita-cerita distopia. Nah, artikel yang related tentang cerita-cerita distopia adalah artikel yang ada di bawah ini. Misalnya ini, essay Why Fahrenheit 451 Will Always Be Terrifying. Ini adalah novel Bapak Ibu. Ini cerita tentang distopia juga. Lalu ini, This graphic novel help teens learn about social justice. Ini masih berbicara tentang distopia juga. Nah, ini authors, George Orwell. Ini salah satu author yang salah satu topiknya adalah tentang distopia juga. Jadi semuanya tematik Bapak Ibu.
Jadi kita tidak perlu pusing mencari-cari artikel yang masih dalam satu tema kalau kita butuh lebih dari satu artikel. Semuanya sudah tersedia. Nah, untuk artikel ini kalau kita ingin lihat aktivitas, maksudnya bukan aktivitas, tapi pertanyaan-pertanyaan apa saja yang bisa kita berikan kepada murid, kita klik di sini nih, activities. Activitiesnya kita klik. Nah, di sini ada 3 jenis pertanyaan yang bisa dikerjakan oleh murid-murid. Yang pertama adalah power words. Power words ini vocabulary, simbolnya petir. Lalu write ini tentang short answer questions. Ini lambangnya pensil. Lalu quiz ini tentang multiple choice questions. Lambangnya adalah bola lampu. Nah, ELA ini artinya English Language Arts, ya. Oke, kita tutup dulu. Nah, setiap artikel tentunya mempunyai jenis-jenis pertanyaan yang berbeda-beda, tidak semuanya sama. Jadi nanti kita tinggal pilih aja artikel mana yang akan kita pakai, lalu ketika kita cocok dengan pertanyaannya, ya boleh kita ambil. Contohnya misalnya ini, artikel yang kedua. Pertanyaannya adalah ELA, yaitu English Language Arts. Ini biasanya tentang short answer questions ya. Lalu ini adalah simbol social studies. Ini pertanyaan short answer question juga, tapi yang berhubungan dengan social studies. Nah, ini artikel yang kedua. Ini ada ELA, short answer questions, dan power words, vocabulary. Ya, jadi berbeda-beda. Setiap artikel itu beda-beda pertanyaannya. Oke, kalau misalnya kita mau memilih artikel ini, kita tinggal assign di sini. Nah, sebelumnya saya mau menerangkan tentang tombol max ini. Ini berhubungan dengan lexical level, Bapak Ibu. Lexical level itu adalah kemampuan, kalau untuk murid sendiri, itu adalah kemampuan reading skill murid. Ya, sejauh yang saya tahu, untuk college itu lexical levelnya kisaran di atas 1200 sampai 1500. Nah, artikel ini kita bisa atur lexical levelnya atau tingkat kesusahan artikel ini. Mulai dari 600, 850 sampai 1200 lexical. Nah, bagaimana caranya? Ya kita tinggal pilih aja kita mau yang 600. Nah, nanti Bapak Ibu akan melihat perubahan dari bahasa yang dipakai di artikel ini. Nah, ini coba kita ganti ya dengan 600 lexical. Nah, Bapak Ibu lihat perubahan dari kalimat yang ada di artikel ini. Ini kan lebih simple kan? Jadi artinya jadi lebih mudah dimengerti. Tapi kalau misalnya kita rubah menjadi taruhlah 1200 lexical untuk anak-anak SMA lah ya. Nah, Bapak Ibu lihat bahasanya langsung berubah dengan sendirinya. Jadi ini yang keren banget di Newsela. Satu artikel kita bisa adjust levelnya untuk berbagai level. Ketika kita udah rubah, bahasa yang dipakai di artikelnya pun akhirnya berubah juga. Ya, ini keren banget menurut saya sih. Jadi ini sangat membantu sekali sebenarnya untuk kita nggak usah pusing-pusing memilih bahan mana yang akan kita pakai untuk grade berapa, tinggal rubah aja di lexical levelnya ini. Oke, sekarang kita coba assign artikelnya ini, assign, sehingga nanti kita dibawa di halaman seperti ini ya. Nah, ini adalah tempat kita melihat progres anak-anak ketika sedang mengerjakan Newsela. Oke, ini untuk artikel yang pertama, Why are dystopian novels appealing? Ini kita bisa lihat ini nama anaknya, ini tanggal berapa, mereka ngerjain tugasnya. Ini adalah waktu pengerjaan, ada yang 24 menit, ada yang 33 menit, ada yang 40 menit gitu ya. Lalu ini levelnya, kebetulan saya pilih yang paling tinggi lexicalnya untuk grade 12. Nah, untuk setiap pertanyaannya, kita bisa memantau mereka sudah menyelesaikannya sampai mana.
Nah, ketika sudah selesai biasanya muncul di sini grade now gitu. Ini kebetulan karena sudah dikoreksi jadinya muncullah angka ini. Begitu juga dengan ini short answer questions. Ini udah ada nilainya. Nah, kalau misalnya belum dinilai nanti keluar yang terlihat di layar adalah grade now. Tulisan grade now semuanya ya. Untuk multiple choice questions ini dicek sendiri oleh Newsela. Enak banget kan? Jadi kita nggak usah koreksi susah-susah karena untuk multiple choice questions Newsela sudah berbaik hati untuk membantu mengecek. Jadi kita tinggal melihat nilainya berapa gitu aja ya. Jadi saya revisi penjelasan saya tadi. Ketika anak-anak sudah selesai, yang keluar langsung adalah nilai mereka, kecuali yang bagian short answer question ini ya. Nanti tulisan hanya terlihat tulisan grade now karena belum dinilai. Tapi ketika kita sudah menilai, nanti nilainya keluar. Untuk range nilainya untuk ELA atau pertanyaan short answer tentang social studies itu range-nya 1 sampai 4. Sebentar. Ini 1 sampai 4. Oke. Begitu juga dengan artikel berikutnya sama. Nah, kita bisa lihat nih. Nah, yang menarik adalah ketika anak-anak sudah diberikan artikel ini ya, artikel ini akan masuk ke dalam akun mereka masing-masing dan kita bisa track tuh siapa saja yang sudah mulai mengerjakan. Biasanya anak-anak yang belum mengerjakan sama sekali atau bahkan belum melihat artikelnya, itu nanti akan ada nih di bawah sini tulisan bahwa the student who haven't viewed the article itu siapa saja, A, B, C, D gitu. Jadi kita bisa tanya tuh sama anaknya, kamu sudah buka Newsela kamu atau belum gitu. Kok di sini terlihat bahwa kamu belum melihat artikel sama sekali gitu. Jadi semuanya bisa ke-track Bapak Ibu. Itu yang asiknya dari Newsela. Oke. Nah, saya kira seperti itu ya. Oh ya, satu lagi untuk power words. Power words kebetulan di sini nggak ada. Power words itu juga dikoreksi sama Newsela langsung. Ya, jadi yang dikoreksi Newsela adalah multiple choice questions yang lambangnya bola lampu ini dan power words yang lambangnya petir. Itu bisa dikoreksi sama Newsela, jadi kita nggak usah susah-susah koreksi. Kita sebenarnya hanya koreksi bagian short answer questions-nya, yaitu ELA atau social studies atau science. Ya, saya kira seperti itu. Oh ya, satu lagi saya ingin menambahkan tentang co-teacher. Mana tadi ya? Di kelas. Nah, co-teacher ini apa? Co-teacher ini adalah fitur yang diberikan oleh Newsela untuk menambahkan guru lagi sebagai partner kita di Newsela. Kebetulan saya udah pakai Newsela ini untuk unit test dan semester exam. Di semester exam saya menggunakan co-teacher untuk mengawasi anak-anak mengerjakan Newsela ini. Nah, cara menambahkan adalah kita klik di sini ya. Jadi kita klik add co-teacher-nya di sini. Nanti di sini kita isi email dari guru yang bersangkutan. Nah, nanti secara otomatis guru yang bersangkutan itu akan masuk ke dalam kelas kita dan mereka bisa membantu kita untuk mengawasi anak-anak. Ya, saya sudah lakukan itu di semester exam dan itu sangat-sangat membantu sekali. Saya kira itu saja penjelasan dari Newsela. Semoga penjelasan saya ini sangat membantu Bapak Ibu untuk bagaimana caranya memakai Newsela di kelas Bapak dan Ibu semuanya. Oke? Nah, seperti itulah Newsela. Saya yakin Bapak Ibu pasti akan suka. Sebagai tambahan, kita juga bisa download kok aplikasi ini di Play Store. Tapi menurut saya pribadi, aplikasi yang kita download di Play Store itu sepertinya lebih cocok untuk digunakan oleh murid-murid. Kenapa? Karena mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan melalui artikel-artikel dimanapun dan kapanpun, tanpa mereka harus membuka websitenya melalui komputer atau laptop. Semoga bermanfaat dan nantikan video saya berikutnya tentang aplikasi lain yang pastinya juga seru dan kreatif. Pastikan Bapak Ibu subscribe channel saya dan like juga agar
channel ini makin berkembang setiap harinya dan memberikan manfaat kepada banyak orang. Terima kasih. Bye.